Joknya tuh beneran empuk sobat setir. Nah, lebih nempel nih punggung gue sobat setir. Halo sobat setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan di video kali ini gue akan mencoba bagaimana impresi berkendaranya dari si Wuling Bingo EV yang ada di sebelah gue. Nah, di video kali ini kita fokusnya akan ke situ sobat setir. Jadi akan mencoba bagaimana impresi berkendaranya, baik handlingnya, bantingannya, suspensinya, dan juga akselerasinya. Karena Setir Kanan juga udah sempat nge-review bagaimana detail eksterior, interior, dan fitur-fitur yang ada di mobil ini. Sobat setir bisa nonton videonya di atas sini. So, tanpa berlama-lama, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir Kanan. Nah sobat setir, tapi sebenarnya sebelum jalan, gue juga mau ngebahas tipis deh, karena gue mau ngerimain lagi ke sobat setir kira-kira bagaimana eksterior dari si Wuling Bingo EV ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari depan, dia tuh mukanya lucu gitu sobat setir, kayak anak kecil gitu ya, si Bingo EV ini. Kayak gendut-gendut gitu, bulat-bulat gitu, dengan matanya dua yang ukurannya besar gini. Tapi mata besarnya ini tuh canggih, karena dia full LED, baik lampu dekat, lampu jauhnya, lampu seinnya juga, dan di RL-nya keren, memiliki desain seperti huruf X nih sobat setir tuh. Jadi kalau malam-malam nyala tuh dia kelihatan intimidating gitu ya. Wah, ini mobil apa nih? Ternyata pas deket lucu bentuknya si Bingo EV ini gitu. Terus juga dia tidak ada grill terbuka di bagian depan, di bagian atas ya, tapi ada di bagian bawah. Dia kecil gini. Balik lagi karena ini sebuah EV ya, tidak membutuhkan suplai udara yang sebanyak kendaraan ICE gitu. Terus kita lanjut lagi, kita bergeser ke bagian sampingnya sobat setir. Di bagian sampingnya itu kelihatan si desain secara keseluruhan ya. Dia memiliki desain yang bisa dibilang klasik-klasik retro gitu, tapi tetap futuristik. Nah, ngebahas masalah velgnya, ini tuh kayak apa ya, teardrop desain gitu deh, kayak tetesan-tetesan air gitu ya. Dan ini tuh dop gitu, di dalamnya, di baliknya ada velg besi lagi. Nah, ukurannya sendiri itu di ring 15 sobat setir, dibalut dengan ban berukuran 185/60 ring 15. Bannya sendiri menggunakan Green Max HP. Wow. Berlanjut lagi, di sini terdapat charging port karena Wuling Bingo EV ini unit yang kami review adalah yang AC/DC, jadi dia bisa AC current dan bisa DC current. Ini untuk yang AC-nya, dan yang DC-nya ada di sisi lain, sisi di bagian sana gitu. Terus dia juga two-tone color sobat setir. Di bawahnya warna body, di atasnya berwarna hitam, dan terdapat juga aksen-aksen chrome kayak gini yang bikin dia terlihat lebih fancy gitu ya, lebih mewah ya. Di bagian sini, tengah, dan di bagian bawah, dan di bagian belakang pintunya. Gokil. Spionnya dia berwarna hitam senada dengan roofnya, dan di sini terdapat sein-nya nih, gitu. Asik banget ya, keren banget ya. Terus kita intip bagian belakangnya juga nggak kalah keren, karena di bagian belakang itu untuk urusan perlampuannya senada dengan lampu di bagian depan. Jadi dia X itu juga ya, sama ya. Dia juga full LED, baik lampu rem, lampu mundur, dan lampu seinnya juga. Dan di sini terdapat badge Bingo EV. Wah, dengan font yang klasik gitu, bikin dia jadi kelihatan lebih klasik lagi. Serta di bagian sini terdapat high mount stop lamp juga. Aksen chrome-nya nyambung terus hingga ke bagian belakang sini sobat setir. Dan di bagian bawah juga terdapat chrome-chroma. Tuh. Ada kamera mundur, dan untuk pembukaan bagasinya dia elektris. Karena bagasi sendiri memiliki ukuran yang besar di 750 liter. Udah, tanpa berlama-lama, langsung aja gue mau cobain kira-kira bagaimana impresi berkendaranya. Yuk, kita cobain. Sebelum jalan, rasanya gue mau ngebahas secara singkat dulu interiornya untuk ngerimain lagi ke sobat setir semua. Jadi Wuling Bingo EV ini sama juga seperti Wuling REV. Jadi dia nggak ada start stop buttonnya, asal megang kunci, masuk, injek rem, mobil bisa jalan, keluar, kunci lagi mobilnya, dia akan otomatis mati gitu. Itu kecanggihannya. Dan di Bingo EV ini memiliki interior yang jauh lebih stylish nih dibandingkan adanya REV. REV juga udah keren banget. Bingo EV jauh lebih stylish. Dia memiliki desain dashboard yang kayak gendut-gendut gitu ya tuh di bagian knob-knob putar untuk pengendalian AC-nya.
Terus juga dia kulit gini bahannya, berwarna coklat perpaduan dengan warna putih yang ada di bagian sini dan chrome yang ada di bagian kisi-kisi AC-nya. Dan memiliki dua buah layar yang berukuran 10,25 inci gitu sobat setir, dan dia memiliki head unit yang sudah terintegrasi dengan mobilnya. Jadi untuk pengaturan AC, pengaturan audio segala macam semua itu dapat diatur melalui head unit ini gitu. Benar-benar luas, dia nggak ada separator di bagian tengahnya, jadi kaki kita bisa lewat, kalau mau geser tinggal geser aja. Dan di bagian tengah ada si shifternya, dia modelnya yang diputar gini sobat setir gitu deh. Untuk setirnya sendiri desainnya mirip-mirip sama REV, tapi beda finishingnya. Kalau REV itu dia berwarna putih gitu ya di bagian buttonsnya, kalau ini dia berwarna kayak apa ya, satin chrome, bisa dibilang lebih terlihat mewah ya, lebih terlihat fancy gitu. Udah, jangan lama-lama sobat setir, gue mau cobain bawa mobilnya. Yuk, langsung aja kita jalan, let's go. Oke sobat setir, nah akhirnya kita coba jalan langsung si Wuling Bingo nih, dan kita coba jalannya juga di rute yang lumayan panjang, kita bisa muter-muter lah. Kalau terakhir si Chris nyobain itu kan di tempat yang terbatas gitu. Pertama yang mau gue bahas adalah posisi duduknya dulu. Jadi Wuling Bingo EV ini itu memiliki sebuah fitur yaitu electric seat untuk jok drivernya. Jadi dapat melakukan pengaturan secara elektris baik maju mundur, naik turun maupun recliningnya gitu. Dan untuk setir juga, setir itu dapat diatur secara teleskopik nih. Jadi bisa mendapatkan posisi berkendara yang paling optimal, dapat menyesuaikan dengan si sopirnya gitu sobat setir. Kayak gue sekarang posisi driving gue nih nyantai banget gitu. Setirnya bisa turun, terus joknya juga bisa gue turunin lagi gitu. Karena kan memang posisi decknya dari Bingo EV ini lumayan tinggi ya. Jadi kita turunin dikit gitu joknya, itu udah nyaman banget gitu. Lanjut lagi gue mau ngebahas masalah blind spot dulu deh. Secara spion, secara fisik memang ukurannya besar untuk spionnya si Bingo EV ini sobat setir. Dan di bagian tengah juga kita mendapatkan spion tengah yang ukurannya rasanya pas gitu loh sama kaca di belakang. Jadi terlihat dengan sangat jelas gitu untuk urusan bagian belakangnya gitu sobat setir. Dan memang kalau kita lihat bagian pilar A ini dia memang rada tebel sih ukurannya, tapi nggak yang sampai menutupi kita untuk melihat ke bagian samping kanan maupun samping kiri gitu. Jadi ya masih aman banget nih untuk blind spotnya. Apalagi terutama pas kita lagi mau parkir, Wuling Bingo EV ini juga memiliki kamera mundur, jadi dapat membantu kita ketika sedang parkir. Walaupun memang ini kan sebuah mobil yang berdimensi kecil ya, bisa dibilang nggak begitu susah lah parkirnya, tapi tetap Wuling memberikan sebuah fitur kamera yang dapat membantu kita ketika akan parkir. Nah, ngebahas masalah road noise-nya dan kekedapan kabinnya itu lumayan kedengeran ke dalam, terutama ketika lagi jalan di jalanan yang konblok gitu ya. Sekarang kita lagi di aspal yang nggak begitu halus, juga kedengeran ke dalam suaranya. Kayaknya sih memang karena penggunaan bannya, karena memang Wuling Bingo EV ini kan fokusnya untuk ekonomis gitu ya sobat setir. Dia sebuah EV dengan segala fiturnya yang canggih-canggih dan lengkap, tapi tetap dibanderol dengan harga yang bisa dibilang ramah di kantong lah. Nah, akhirnya yang terkompensasi itu salah satunya adalah penggunaan bannya gitu. Nah, jika kita mengupgrade dengan ban yang jauh lebih premium lagi, gue yakin sih nggak akan bocor ya untuk urusan road noise-nya. Karena untuk kedepan kabinnya sendiri juga oke gitu, nggak bisa dipungkiri juga lah. Memang kan balik lagi yang tadi gue bilang ya, suara-suara dari luar itu masuk juga untuk kedepan kabinnya, cuman nggak yang mengganggu, karena memang si Wuling Bingo ini surprisingly itu punya audio yang cukup oke juga gitu. Jadi kalau kita lagi di jalan kita dengerin lagu ya aman aja sih ketiban sama suara lagu dengan audionya yang suaranya oke itu. Selain itu juga ini kan EV ya, jadi nggak kedengaran suara mesin juga, jadi sebenarnya sih tetap bisa hening gitu sobat setir. Jadi ya menurut gue untuk urusan kedepan kabin dan road noise masih di ambang wajar lah, masih oke banget, masih nyaman nih. Kayak sekarang gue tidak mendengar apapun kecuali suara jalanan tadi gitu. Nah sobat setir, ngebahas masalah bantingannya, Wuling Bingo EV ini bisa dibilang karakternya lumayan stiff dia. Jadi bantingannya lumayan berasa bisa dibilang kaku gitu ya. Jadi nggak yang empuk banget yang nyes gitu. Dia lumayan berasa, apalagi juga
karakternya mobil ini kan bobotnya lumayan ya untuk mobil yang berdimensi kecil ya. Sebenarnya semua EV sih memang berat gitu. Jadi untuk bantingannya tuh lumayan berasa nih ketika kita melewati jalan yang nggak rata. Cuman dikompensasi oleh joknya yang empuk. Joknya tuh beneran empuk sobat setir. Jadi bahannya tuh enak banget, didudukin tuh berasa empuk. Untuk support bagian bawah kita dan bagian punggung kita tuh empuk banget berasanya. Jadi terkompensasi oleh penggunaan jok yang bahannya oke. Dan pada akhirnya intinya kan masalah nyaman atau nggak nyaman kan. Kalau menurut gue di mobil ini tetap nyaman. Jadi ya no issue lah sobat setir. Kemudian gue mau ngebahas masalah si handlingnya. Nah handlingnya ini balik lagi, memang Wuling Bingo EV ini karakternya bukan sebuah kendaraan sporty, melainkan kendaraan yang dapat mengantarkan kita dari titik A ke titik B. Jadi bukan sebuah karakter yang mencari kesportian itu. Contoh depan ada belokan, kita coba belok ya. Nah, oke. Terus di depan kosong, kita coba zigzag tipis-tipis. Oke. Sebenarnya kalau kita bawa zigzag, mobilnya tuh nurut sobat setir. Cuman memang berasa sedikit limbung ya, karena kan Bingo EV ini dia lumayan tinggi gitu. Tapi kalau kita penggunaannya normal aja sehari-hari di dalam kota, itu no issue sobat setir. Karena yang pertama setirnya ringan, terus dia juga di kecepatan rendah dia lumayan direct. Coba ya kita putar balik, dan radius putarnya juga oke banget tuh. Sebenarnya no issue sih. Wow, radius putarnya gokil sih ini. Tuh, kecil banget sobat setir. Selain itu, untuk high speednya juga, ya yang tadi gue bilang sih, memang bukan peruntukannya untuk belok sambil kencang-kencang, tapi masih oke. Gitu. Kemudian di Wuling Bingo EV ini juga memiliki driving mode. Ada beberapa driving mode. Ada normal, ada Eco Plus, kemudian ada Eco juga, dan ada Sportnya. Nah, untuk Bingo EV yang sedang kami review ini itu menghasilkan tenaga di 67 horsepower dan torsinya di 150 Nm. Memang bukan angka yang bombastis ya sobat setir, tapi untuk penggunaan hari-hari itu cukup banget. Terutama kalau kita lagi mau slip di jalanan gitu ya, atau misalkan lagi mau nanjak, itu nggak berasa underpower sama sekali. Tuh, kalau kita injak pedal gas dia masih tetap luncur. Wah, gokil banget gitu sobat setir. Tuh, tapi gue penasaran, walaupun memang fokusnya bukan untuk performanya, melainkan untuk kenyamanan berkendara di dalam kota dari titik A ke titik B, tapi rasanya nggak afdol kalau kita nggak coba akselerasi dari 0 hingga 100-nya. Kira-kira dapat berapa detik ya? Langsung kita cobain kali ya? Yuk, let's go. Oke sobat setir, sekarang gue mau menguji akselerasi dari 0 hingga 100 di Wuling Bingo EV. Kira-kira dapat berapa? Nah, gue juga mau cobanya di dua mode, yaitu mode normal dan mode sport. Sekarang gue mau coba yang mode normal dulu. Gue udah ganti ke mode normal. Di sini juga posisinya AC tetap nyala karena di sini panas. Jadi langsung aja kita gas tanpa berlama-lama. Oke, tunggu sebentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Wow. Oke sobat setir. Nah, di sini berasa akselerasi EV-nya, yang dimana tenaganya tuh instan langsung ngisi gitu. Mantep banget. Oke, dikit lagi. Oke, dapat 100. Nah, gue akan nge-spill kira-kira dalam berapa detiknya setelah gue cobain yang menggunakan mode sport. Jadi sekarang kita cobain yang sport. Yuk, let's go. Oke, setelah tadi cobain dengan mode normal, sekarang gue engage ke mode sport. Ngerubahnya di sini, buttonsnya easy to access banget, dekat sama tangan kita. Oke, udah mode sport, dia warnanya kuning nih, lucu banget. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita gaspol. 1, 2, 3. Oke, nah, lebih nempel nih punggung gue sobat setir. Jadi dengan mode sport ini lebih berasa lagi, jambakannya tuh lebih responsif lagi juga, throttle responsnya. Oke. Ya, sedikit lagi. Sudah sampai 100. Nah, di mode sport ini jauh lebih berasa, akselerasi tuh lebih berasa kenceng nih sobat setir. Tapi sekarang kita lihat kira-kira kita dapat berapa ya.
Oke sobat setir, jadi hasilnya udah keluar. Percobaan pertama menggunakan mode normal itu mencetak angka di 16,36 detik, yang dimana angkanya cukup oke nih sobat setir. Terutama kan memang mobil ini memiliki tenaga yang tidak begitu besar ya, karena fokusnya bukan untuk sportnya, melainkan untuk penggunaan dalam kota di 67 horsepower. Itu dapat 16,36 detik. Kemudian gua mencoba menggunakan mode sportnya. Di mode sport itu mendapatkan 16,22 detik. Jadi menarik banget ya. Bedanya nggak begitu jauh, hanya sepersekian detik aja perbedaannya akselerasi 0 ke 100-nya. Tapi di gue-nya atau di drivernya itu berasa beda, karena di mode sport itu jauh lebih kedorong lagi atau lebih nempel lagi badan gue ke joknya gitu. Jadi ya begitulah angkanya. Menurut gue itu more than enough, terutama penggunaan di dalam kota. Dari titik A ke titik B itu sudah sangat-sangat cukup sobat setir. Mantap. Oke sobat setir, jadi seperti itu impresi berkendaranya dari Wuling Bingo EV. Nah untuk warnanya itu terdapat 3 opsi sobat setir. Yang pertama yang sebelah gue ini yaitu milk tea, kemudian ada yang biru Galaxy Blue, dan yang terakhir yang warna hijau itu mouse green. Jadi tiga-tiganya tuh warnanya unik, tiga-tiganya warnanya eksentrik banget sesuai dengan desainnya dari si Wuling Bingo EV ini. Nah untuk harganya ini menarik banget. Jadi harganya pas peluncuran pertama sama sekarang beda. Sekarang tuh harganya jauh lebih terjangkau lagi. Nah untuk harganya itu terdapat 3 opsi nih sobat setir. Ada yang long range AC, long range AC/DC, dan ada yang premium range AC/DC. Dan untuk yang long range AC itu dibanderol dengan harga 317 juta, kemudian yang long range AC/DC itu di 326 juta, dan yang terakhir yang premium range AC/DC itu di 372 juta. Itu benar-benar harga yang sangat-sangat terjangkau sobat setir, terutama untuk sebuah mobil yang memiliki fitur yang lumayan lengkap seperti Wuling Bingo EV, dan paling penting ini adalah full EV gitu. Nah yang menariknya lagi, karena Wuling Bingo EV ini kandungan TKDN-nya itu di 47,5%, maka akan mendapatkan lagi insentif PPN. Benar-benar bisa dibilang mobil ini sangat-sangat masuk akal untuk kita miliki, dan sangat-sangat masuk akal untuk kita kendarai juga, karena impresi berkendarai juga nggak kalah enak. Memang mobil ini cocok banget untuk sobat setir semua yang mencari EV pertamanya, namun memiliki pintu 4 dan akses yang mudah ke bagian dalam. Selain itu juga EV pertamanya yang fiturnya lengkap, fitur EV-nya lengkap juga, tapi masih dengan harga yang terjangkau. Cocok banget sama si Wuling Bingo EV ini sobat setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Eksteriornya atau interiornya, karena di video sekali lagi itu apa namanya, milk tea ya.